Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotusita Triazara Putri dari kelas 12C. Saya akan mempresentasikan tentang konfigurasi jaringan dan cyber security. Pengertian jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi. Manfaat jaringan komputer yaitu dapat sharing resource, data, program, dan peripheral komputer. Media komunikasi menjadi efektif dan multimedia, memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan pola pengoperasian, terdapat jaringan client-server, yaitu sebuah jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan. Yang kedua, ada jaringan peer-to-peer, yaitu kumpulan beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi atau berbagi data. Berdasarkan jangkauannya, ada PAN, yaitu Personal Area Network, jaringan komputer dengan cakupan wilayah kecil, seperti di rumah. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer sekolah. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, gabungan dari beberapa LAN yang jangkauannya 10 hingga 50 km. WAN atau Wide Area Network, mencakup area yang besar, contohnya antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Internet memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dan media elektronik yang lain. Intranet, yaitu jaringan internal perusahaan yang dibagi menggunakan teknologi internet. Berdasarkan media transmisi, ada wire network, menggunakan kabel sebagai media penghantar. Yang kedua ada wireless, menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Topologi jaringan komputer secara fisik dan logis dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada topologi bus, yaitu metode yang digunakan dengan menghubungkan dua atau lebih pada komputer menggunakan kabel. Yang kedua ada topologi ring atau cincin, banyak diaplikasikan pada sebuah perusahaan karena karakteristiknya. Yang ketiga ada topologi star atau bintang, menghubungkan dua atau lebih komponen dengan jaringan berbentuk bintang. Yang keempat ada topologi mesh, berbentuk koneksi antar perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Yang kelima ada topologi hybrid, diterapkan pada jaringan berskala besar. Aspek teknis dan lapisan sistem komputer. Aspek teknis adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan pengerjaan cara pembuatan jaringan komputer. Beberapa aspek antara lain yaitu analisis kebutuhan, biaya, skala, lokasi, kondisi atau keadaan, konfigurasi, keamanan, integrasi, topologi yang tepat, pengelolaan, dan pemeliharaan. Lapisan informasi dalam sistem jaringan komputer. Model OSI atau Open System Interconnection Layer. OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Terdapat 7 model OSI layer yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Layer pertama yaitu physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Data link layer berfungsi untuk menentukan setiap bit data. Yang ketiga ada network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP. Yang keempat, transport layer, berfungsi memecah data ke dalam paket-paket data. Layer kelima yaitu session layer, berfungsi mendefinisikan sebuah koneksi. Layer keenam yaitu presentation layer, berfungsi mentranslasikan format data. Layer ketujuh yaitu
Application layer berfungsi melakukan konfigurasi mengenai cara aplikasi dapat bekerja. Komponen jaringan komputer. Jaringan komputer disusun oleh komponen hardware ataupun software. Komponen hardware seperti PC, NIC, kabel, dan topologi jaringan. Adapun komponen software seperti network, adapter, driver, dan protokol jaringan. Mekanisme pertukaran data. Dalam pertukaran data, pengirim hanya berperan sebagai sumber data, sedangkan penerima hanya berperan sebagai tujuan informasi yang disampaikan oleh pengirim. Misalnya, pesawat radio yang menerima siaran radio dari pancaran stasiunnya. Cyber security merupakan upaya perlindungan terhadap keamanan data dan informasi dari berbagai serangan cyber. Manfaat cyber security yang pertama, data terjaga dengan baik. Yang kedua, kepercayaan pelanggan terbentuk. Jenis-jenis ancaman cyber ada 3. Yang pertama yaitu cyber attack, yang kedua cyber crime, dan yang terakhir cyber terrorism. Pencegahan cybercrime dapat dilakukan dengan cara pertama, gunakan antivirus, yang kedua, memperbarui software, yang ketiga, menggunakan sandi yang kuat, dan yang keempat, hindari jaringan Wi-Fi asing. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.